Siapa namamu? Lu Jiahao, kan? Lu Jihao. Manajer, halo. Tahu berapa banyak orang yang menunggu di luar? Menunggu pekerjaanmu sebagai pencuci piring? Aku tahu aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun kamu direkomendasikan oleh wakil presiden. Tapi aku harus bilang sesuatu dulu. Kalau kamu tidak bisa mencuci piring ini sampai bersih, aku masih bisa memecatmu. Oh, aku tahu. Piring-piring ini tidak bersih sama sekali. Dan masih ada bau deterjen di atasnya. Cuci semuanya. Oh, aku tahu, aku tahu. Hati-hati nanti. Kalau kamu pecahkan piring, aku akan potong gajimu. Aku tidak akan memecahkannya. Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Aku akan mengangkatmu. Tugasmu adalah mengangkatnya. Tidak perlu dicuci. Ganti baju dan kamu bisa pergi. Manajer, apa yang aku bicarakan? Sudah kubilang ganti dan pergi. Tidak mengerti? Manajer, kalau aku melakukan kesalahan, kamu bisa bilang padaku. Kalau karena aku baru saja memecahkan piring, aku bisa membayarnya. Bukan aku yang menyuruhmu pergi. Liang yang memanggilmu untuk pulang. Kalau ada hal lain, kamu bisa cari Liang. Maafkan aku. Aku ingin bertemu wakil presiden. Kamu siapa? Aku Lu Jiahao dari Departemen Catering. Kamu bisa cari atasanmu kalau ada sesuatu. Tidak tahu aturan? Bagaimana mungkin wakil presiden kita bertemu dengan karyawan kecil sepertimu? Oh, Oke, tidak apa-apa. Meisuk. Ada APA? Wakil Presiden. Maaf, aku memecahkan piring tadi. Mohon maafkan aku. Aku jelas-jelas memecahkan piring tadi. Kenapa kamu minta maaf? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku sebelumnya. Bagaimanapun, aku hanya tahu bahwa aku sudah bertengkar denganmu. Tolong maafkan aku. Kejadian masalah itu. Apakah kamu ingat? Tidak. Aku hanya ingat sedikit. Tapi aku tidak tahu persis kenapa aku membuatmu marah. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Tidak perlu kita melakukan ini. Kamu tidak perlu berpura-pura amnesia dan menderita seperti ini. Tidakkah kamu ingin mengambil kembali semua yang dulu milikmu? Jangan lupa kamu masih pemegang saham utama Yuehua. Kamu benar-benar salah paham padaku. Kamu tahu aku di Singapura sebelum aku kembali kali ini. Aku hidup cukup sederhana saat itu. Itu baik, tapi setelah aku kembali, semuanya terasa sangat rumit. Aku benar-benar tidak tahan. Aku pernah membujuk Jiatong untuk kembali ke Singapura bersamaku. Tapi dia tidak mau. Dia bilang orang tuaku sudah bekerja keras di sini. Jadi aku hanya berharap bisa tinggal sekarang. Untuk membujuknya kembali ke Singapura bersamaku. Sesederhana itu. Kamu harus percaya padaku. Kamu ceritakan banyak hal hanya untuk membuatku percaya padamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa apakah kamu percaya atau tidak. Aku hanya benar-benar berharap kamu bisa memberiku lebih banyak waktu. Aku akan membujuk Jiatong untuk pergi bersamaku. Sesederhana itu. Berhenti berakting di depanku. Kamu kecut. Kamu hanya tahu mundur. Di mana lu Jiang Hao yang dulu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Aku tidak tahu seperti apa Lu Jianhao yang dulu. Bagaimanapun, aku adalah diriku yang sekarang. Aku memang seperti ini. Bagaimanapun, aku tidak pejelai apa yang kamu katakan. Tidak ada yang akan memecatmu hari ini. Aku akan memberimu hari libur. Jangan beri aku hari libur. Aku tidak ingin hari libur. Kamu lihat aku baik-baik saja. Aku selalu begitu sakit. Dengarkan aku. Aku benar-benar ingin memberimu hari libur. Alasan utamanya adalah ada seseorang yang ingin bertemu denganmu segera. Siapa? Kamu akan segera tahu. Yang Feng bilang kamu mencariku. Ya, aku memintanya untuk memberimu hari libur. Aku ingin membawamu ke suatu tempat. Tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan. Maka, Hei, tunggu. Aku tidak akan mengambil terlalu banyak waktumu. Nona Lin, aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku tidak ingat siapa kamu. Bisakah kamu berhenti menggangguku di masa depan? Aku mohon. Tolong, berhentilah. Lalu, aku tidak peduli apakah kamu benar-benar amnesia atau tidak. Tapi jika kamu berani kembali ke aku sekarang, aku akan memecatmu segera. Dan kamu tidak akan pernah kembali ke Yuehua. Mungkin aku akan menyesali keputusanku hari ini di masa depan. Tapi aku tidak ingin melihatmu sedih seperti ini. Jiahao, masuk ke mobil. Kamu mau membawaku kemana? Aku tahu kamu memiliki banyak simpul yang tidak terpecahkan di hatimu. Aku juga tahu. Dan kamu tidak bisa melepaskan banyak beban. Tapi aku masih ingin berterima kasih padamu. Karena setuju untuk pergi bersamaku. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu terlalu lama. Jika hari ini, setelah hari ini, kamu masih membenciku, aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Aku serius. Kita dulu sering datang ke sini. Kita datang ke sini untuk kompensasi desa nelayan. Dan kamu sudah datang ke sini lebih dari sekali. Temui kepala desa. Kamu pasti tidak ingat apa yang aku katakan. Sejujurnya, aku merasa pernah ke sini sebelumnya. Tapi aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke tempat lain. Kamu masih ingat tempat ini? Aku ingat King San pernah membawaku ke sini sekali. Mungkin lebih dari sekali. Juga, tempat ini dekat dengan desa nelayan. Kamu akhirnya sedikit ingat. Aku beritahu, kita sudah ke sini lebih dari sekali. Dan bukan hanya kamu dan aku. Dan Kato, King Shan, dan Xiao Qiang. Ini cucu kepala desa. Terima kasih kepada kalian semua. Wanita di sampingku menjadi pacarku. Terima kasih semuanya. Jadi aku memutuskan. Aku ingin menikahimu. Hari itu, aku menunggumu di pantai ini lama sekali. Karena di hari itu, aku tiba-tiba tahu siapa orang tua kandungku. Aku sangat bingung. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu apakah aku harus menerima mereka atau tidak. Jadi aku terus menunggumu. Aku ingin memberitahumu semua ini. Aku berharap kamu bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan. Tapi kamu tidak pernah muncul. Di hari itulah, aku kehilanganmu. Jadi aku pergi ke Bali.
King Shan. Dia datang padaku dengan cincin yang kamu berikan padaku. Dia bilang kamu pergi mencari orang tuamu. Lalu terjadi tsunami. Ketika aku mendengar beritanya, aku benar-benar hancur. Tapi aku bilang pada diriku sendiri, aku harus kuat. Aku harus menemukan kebahagiaanku. Jadi aku pergi mencarimu. Aku benar-benar pergi. Tapi aku tidak menemukanmu. Kamu ingat? Kamu ingat? Hei, ayo. Hei, kita pernah kesini sebelumnya. Kamu ingat? Itu kamu. Aku ingat kamu. Kamu pernah belanja di tokoku. Kamu masih di sini. Ya, aku masih di sini. Halo, kamu bisa lihat dulu. Kamu bisa lihat-lihat. Sudah kubilang kan. Ini bukan jimat Buddha. Lihat, ini yang aku pakai. Wah, Mazu yang cantik. Oke, kalau suka, kamu bisa beli yang ini. Hei, pelayan. Ada kesan? Ini satu-satunya yang tersisa. Kupikir saat aku tidak di sini. Kuharap ini bisa melindungimu dengan baik. Oke. Aku benar-benar tidak ingat. Tidak apa-apa. Setidaknya jimat ini akan memberkatimu. Kamu kembali? Oke. Kalau begitu aku akan mengajakmu ke tempat berikutnya. Aku akan memperkenalkanmu. Jahao, benar-benar kamu. Apapun yang terjadi padamu, aku tetap akan mengenalimu. Tuan Liu, selamat datang kembali. Itu. Kita duduk dulu. Jiahao, biar aku perkenalkan dulu. Ini Winnie. Dia dulu teman sekelasmu. Dan juga karyawanmu. Sekarang dia bekerja di toko bunga saya. Halo. Kenapa kamu begitu sopan? Ini Jutian. Apakah dia juga temanmu? 2 tahun lalu, kamu dan orang tuamu datang ke Hotel Yaxiu kami untuk pesta. Terjadi kebakaran. Jutian dan aku terjebak dalam kebakaran. Kamu menyelamatkan kami berdua. Ya, Terra Makasih telah menyelamatkan nyawa kami. Apa aku benar-benar menyelamatkanmu? Kamu tidak hanya membawa Chong Er keluar dari api, tapi juga membangunkanku. Kemudian, aku tahu kamu adalah wakil presiden Yue. Ya, Song memperkenalkan Jutian kepada kami. Kemudian, kami menjadi teman baik. Oh, Jahao. Hahaha, benar-benar kamu. Biar aku lihat. Kamu tidak banyak berubah. Ahahaha. Konga. Kamu menelepon kami dan bilang kamu menemukan Jiahao. Aku sangat senang. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum bersama. Apakah kamu kenal orang ini? Tidak. Aku adiknya. Aku hanya punya satu kakak perempuan. Aku tidak punya adik laki-laki. Kamu tidak mengenalku. Hei, aku Zaidai. Aku bilang aku tidak punya adik laki-laki. Aku bilang aku tidak punya adik laki-laki. Dulu dia adalah koki di hotelmu. Ya, Marga Jali. Namanya Xiaodi. Ya. Sekarang dia kembali kan? Ya. Yang penting dia sudah kembali kan? Aku bilang. Meskipun dia tidak mengingat kami semua, kami punya cukup waktu dan kesabaran menunggunya pulih ingatannya. Jangan khawatir. Mari raikan kepilangan Jiahao dengan selamat. Ayo, mari kita bersulang untuk Jiahao bersama-sama.
kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Tapi aku dan Jiatong sering ke sini. Lihat. Semua ini digantung oleh kami. Semua adalah doa kami untukmu dan keluargamu. Berdoa agar kamu cepat kembali. Hari ini aku membawamu ke banyak tempat dan menceritakan kenangan kita yang sedikit-sedikit. Jika kamu masih tidak ingat apa-apa, maka aku hanya bisa bilang, aku sudah berusaha semampuku. Terima kasih. Terima kasih telah membawaku ke banyak tempat hari ini. Tapi maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi aku juga tidak mau seperti ini. Tentu saja. Aku benar-benar merasakan bahwa kamu dan Jiatong peduli padaku. Dan mencintaiku. Mungkin aku kembali ke sini kali ini. Benar-benar melakukan kesalahan. Aku seharusnya tidak kembali dan membawakanmu kesedihan. Maafkan aku. Kamu benar. Tentu saja kamu tidak salah untuk kembali. Setidaknya kamu masih ingat keluargamu, karirmu, dan teman-temanmu. Meskipun kamu hanya melupakan aku, tapi aku tidak pernah menyalahkanmu. Karena aku sudah berjanji pada ibuku untuk pergi dari sini. Terima kasih telah menemaniku ke banyak tempat hari ini. Dan melakukan banyak hal. Baiklah. Aku juga berharap kamu dan pacarmu sekarang bisa memiliki masa depan yang indah. Oke, ngomong-ngomong, ada satu hal yang sangat penting. Aku hampir lupa. Aku harus mengembalikan ini padamu. Baiklah. Jika kita memang ditakdirkan bersama, kita seharusnya sudah bersama malam itu. Dan cincin ini seharusnya ada di jarimu. Sekarang kembali ke pemiliknya. Ini dia. Ambil. Ambil. Hati-hati. Aku pergi. Kamu tahu? Lupakan. Apakah kamu benar-benar melupakan aku? Atau kamu ingin melupakan aku? Di hatiku, aku tidak akan pernah melupakanmu.
Mazu ini? Aku harap kamu pakai satu dan aku pakai satu. Memakainya berarti aku akan melindungimu setiap hari. Agar kamu bisa terhindar dari banyak hal buruk belakangan ini. Percayalah padaku. Aku benar-benar tulus padamu. Aku sudah memutuskan bahwa kamu adalah satu-satunya wanita yang akan kucintai dalam hidupku. Lin Chong-er. Aku ingat. Aku benar-benar ingat. Aku ingat. Lu Jiahao. Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu siapa? Kamu lupa kita pernah bertemu 2 tahun lalu. Di Bali. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada. APA. Aku kesini untuk membunuhmu. Cui. Tidak. Ini bukan urusanmu. Perci. Hei, jangan sakiti dia. Ah. Aku. Pergi minum dengannya. Salah. Cuya. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Boleh tahu Anda siapa bagi yang terluka? Aku Ibu Lin Chuang. Ini anakku. Bagaimana kondisi anakku? Anak and orang lain. Jatuh dari lereng bukit. Untungnya, mereka ditemukan tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggal. Orang lainnya. Dia terluka bersama. Ada juga laki-laki yang terluka. Dia beruntung. Dan dia baik-baik saja. Dengan siapa adikku? Laki-laki yang terluka lainnya adalah Lu Jiahao. Lu Jiahao. Bagaimana mungkin Lu Jiahao berada dalam kecelakaan yang sama dengan adikku? Tidak, aku harus pergi dan melihat keberadaannya. Ibu Janja. Changer. Maafkan aku. Kami akan membawanya ke kantor polisi. Changer. Kamu tahu? Apakah kamu benar-benar melupakan aku? Atau kamu sengaja ingin melupakan aku? Di hatiku, aku tidak akan pernah melupakanmu. Lu Jiahao. Kita pernah bertemu 2 tahun lalu. Di Bali. Mengapa orang ini ingin membunuhku? Mengapa dia muncul lagi di Bali 2 tahun lalu? Apakah dia pembunuh orang tuaku? Lu Jiahao. Benar-benar kamu. Kemana kamu membawa adikku kemarin? Mengapa kalian berdua jatuh dari bukit? Apa yang terjadi kemarin? Kemarin, dia membawaku ke banyak tempat. Kemudian, kami pergi ke gunung di malam hari. Kamu tahu adikku mengalami cedera otak parah dan dirawat di unit perawatan intensif. Kamu hanya mengalami luka ringan dan akan segera keluar dari rumah sakit. Dia di mana? Kamu berhenti di situ. Kamu ingin pergi? Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak ingin melihat adikku, aku mohon jangan ganggu dia. Tidak, bagaimana mungkin aku tidak ingin melihatnya? Aku, jangan main-main seperti ini. Lu Jiahao, jangan berpura-pura di sini. Jika adikku mengalami kecelakaan, aku tidak akan pernah melepaskanmu.
Bomo. Benar-benar kamu. Kamu adalah Lu Jiahao yang ditunggu-tunggu oleh putriku. Kamu membuatnya terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan koma. Kamu tahu tidak? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku minta maaf. Aku tahu ini salahku. Aku membiarkannya menderita luka yang begitu parah. Aku tidak ingin ini terjadi. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tidak memiliki kesan baik padamu. Chong Er yang memberitahuku bahwa kamu adalah pria yang bisa dia percayai seumur hidup. Saat itu, aku tidak menghentikannya. Aku hanya berdoa untuknya diam-diam, berharap kamu akan memperlakukannya dengan tulus, dan memberinya kebahagiaan. Dan jangan membuatnya sedih lagi. Tapi setelah kita saling mengenal, semua rasa sakit dan kesedihannya karena kamu. Itu adalah kecelakaan. Aku juga tidak ingin ini terjadi. Aku minta maaf. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku. Karena kamu sudah kembali. Mengapa kamu tidak menepati janjimu pada Chong Er? Jika kamu tidak bisa menepati janjimu, Mengapa kamu kembali? dia sudah setuju untuk meninggalkan tempat ini bersamaku. Di hari terakhir, kamu membuatnya seperti sekarang ini. Aku tanya kamu, pantaskah kamu padaku? Pantaskah kamu pada Chong Er yang benar-benar mencintaimu? Aku sebagai seorang ibu, kamu pasti merasa sangat sedih. Aku bisa mengerti rasa sakitmu. Tapi sebaliknya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kecelakaan sudah terjadi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Aku akan menebusnya, lupakan saja. Fajar. Jangan bicara lagi. Sekarang mengakui kesalahanmu. Tidak ada gunanya. Aku hanya berharap mulai hari ini, kamu tidak muncul di depan ibu dan anakku. Jika Chong Er bisa selamat dari bencana ini, aku yakin saat dia bangun, dia pasti akan mengenalimu, dan tidak akan memiliki harapan apapun padamu. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Tidak. Kakak, bagaimana kabar Chong Er? Apakah dia sudah bangun? Bibi? Bibi? Lu Jiahao, apa yang kamu lakukan di sini sekarang? Keluarga kami tidak membutuhkan penyesalanmu yang munafik. Bibi, dengarkan aku. Aku benar-benar ingin melihat Chong Er. Biarkan aku datang untuk melihatnya di masa depan. Oke? Kamu masih ingin datang? Apa yang kamu lakukan di sini? Adikku terbaring di tempat di rumah sakit dan tidak bisa bangun. Kamu tahu? Kilyar, Bibi. Bibi, Junjie, jangan lakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Kekal tidak bermaksud melakukan ITU. Bagaimana kamu bisa menyalahkannya sendiri? Kakak, ayo kita pulang dulu. Chong Er akan baik-baik saja. Oh, Bibi. Ayo pergi. maafkan aku. Jiahao, Janja. Kakak, minumlah air. Kemarin, Chong Er. Dia membawaku ke beberapa tempat. Dia ingin membantuku mengingat kenangan masa laluku. Tapi akhirnya, kami pergi ke gunung. Jika kami tidak pergi ke gunung, ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan berbaring di rumah sakit sekarang. Ini semua salahku. Kita seharusnya tidak pergi sama sekali. Aku seharusnya tidak setuju dengannya. Baiklah. Kakak, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Apakah kamu ingat masa lalu dengan Chong Er sekarang? Ini sangat bagus. Tuhan punya mata. Tuhan telah menjawab doa kita. Mimpi Chong Er akhirnya terwujud. jadi kamu di sini. Kakak Qingshan. Qingshan bertengkar dengan Junjie untukmu. Dan jatuh ke kolam renang.
Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jangan bicarakan ini. Jiahao, bisakah kamu meninggalkan rumah sakit sekarang? Pulanglah denganku cepat. Pacar Singapura MU ada di sini. Dia menunggumu di rumahku. Ibu, kami sudah kembali. Oh, akhirnya kamu kembali. Oh, apa yang terjadi dengan wajahmu? Aku hanya terjatuh. Oh, kenapa kamu baju serbo? Ngomong-ngomong, di mana Xiao Wei? Oh, Zhao Yaimu. Sangat luar biasa. Dia sibuk dari pagi sampai sore dan membantuku membersihkan dan merapikan. Dia bercerita banyak tentang kehidupanmu di Singapura dan mengundangku untuk mengunjungi Singapura. Hahaha. Dia memang gadis yang langka dan baik. Aku langsung terpikat olehnya saat pertama bertemu. Dia gadis yang tulus. Aku menyukainya. Kakak tahu, kamu belum beritahuku. Di mana Xiao Wei sekarang? Oh, dia sudah menunggumu lama. Aku khawatir dia bosan. Jadi aku menyuruhnya keluar untuk berjalan-jalan. Ngomong-ngomong, salah satu kakak kelasnya juga datang dari Singapura bersamanya. Dia bilang kamu mengenalnya. Apakah itu kakak kelas, Wang Sen? Bisakah kita masuk dulu? Oh, ayo pergi. Oh, oke. Ayo pergi. Apa yang terjadi dengan ruangan ini? Ini Berba. Semua ini dibereskan oleh Xiao Wei. Dia yang membeli semua spray ini. Kita perlu membicarakannya. Xiao Wei ada di sini. Chong Er masih di rumah sakit. Apa yang akan kamu lakukan? Chingshan, APA yang kamu ketahukan? Chonger di rumah sakit. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu melihat luka di tubuh Jiahao? Kemarin, dia dan Chong Er terjun dari gunung. Jiahao, mengapa kamu berbohong padaku tadi? Apa kamu terluka? Bagian mana yang tidak apa-apa? Hanya luka ringan, tidak apa-apa. Bagaimana kondisi Chonger sekarang? Kondisi Chong Er jauh lebih parah darinya. Dia masih terbaring di rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Wei akan segera kembali. Bagaimana kamu akan memberitahunya? Aku tidak tahu harus berkata apa padanya. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu dia datang hari ini. Xiao Wei bilang kamu adalah pacarnya. Chonger juga pacarmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku pusing. Oke, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Hei, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya? Pada akhirnya, kamu akan menyakiti dua wanita. Melarikan diri bukanlah solusi. Kapan aku pernah menyembunyikannya? Atau kapan aku ingin melarikan diri? Aku sudah memberitahu Chong Er. Oke, jika kamu ingin aku memberitahu Xiao Wei, tidak masalah, aku akan mencarinya sekarang. Aku akan pergi dan memberitahunya. Zhang Hao, Xiao Wei, akhirnya aku bertemu denganmu. Hei kamu, apa yang terjadi denganmu? Hei, Hati-hati, kenapa kamu penuh luka? tidak apa-apa, aku jatuh di lereng bukit tadi. Hanya luka kecil, tidak masalah. Kenapa kamu selalu ceroboh dan nekat? Lu Jiahao, kenapa HP MU tidak menyala? Kami tidak bisa menghubungimu setelah turun dari pesawat. Xiao Wei hamper hila. Aku terluka. Aku baru tahu kemudian bahwa HP-ku rusak. Aku tidak tahu kalian datang hari ini. Kalau tahu, aku pasti menjemput kalian di bandara. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu sudah memberikan alamat Kak Tahu sebelumnya. Tapi kami tidak bisa menghubungimu. Kamu datang ke sini dengan tergisa-gisa. Aku perkenalkan kalian. Ini teman baikku, King San. Ini Xiao Wei. Ini senior kakak kelas Wang Sen. Hello, Ayo masuk dan bicara. Masuklah. Uangnya ada di tempat sampah, dibungkus plastik. Ini semua yang bisa kuberikan sekarang. Nanti aku akan cari cara. Juga, polisi sedang mencarimu di mana-mana.
Kamu bilang padaku, cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan hubungi aku. Jangan hubungi aku, jangan khawatir. Xiao Tong sudah pulang kerja. Hei, Qingshan, kenapa kamu kesini? Bukankah kamu bersama kakakku? Dia bersama Xiao Wei. Sekarang mereka ada di rumahku. Xiao Wei adalah pacar kakakku di Singapura. Ya, mereka baru saja tiba. Siapa lagi yang bersama Xiao Wei? Senior mereka datang bersama Xiao Wei. Kakakku ingin mengajak mereka makan malam. Dan menyuruhku menjemputmu. Xiao Tong. Kamu bilang pada kakakku, aku tidak akan bertemu Xiao Wei sampai urusan Zhong Er selesai. Aku tidak akan bertemu dengan Xiao Wei itu sampai urusan Zhong Er selesai. Xiao Tong. Jangan pesan terlalu banyak. Kamu mau makan lagi? Jangan lagi kalau kurang. Jangan saya siakan. Kakak, kamu mau makan apa? Ah, terserah. Kenapa Jatong tidak ada di sini? Dia ada urusan hari ini, tidak bisa datang. Kita ketemu lagi lain kali. Hei, keluar dengan aku. Kenapa kamu pergi? Pergi. Hei. Kamu ngapain? Aku duduk di atas sana dengan nyaman. Kenapa kamu tarik aku Jerwin? Sejak aku bertemu Jia Hao di sini, aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Maksud kamu apa? Kamu ingat di Singapura. Dia bilang keluarganya punya hotel bintang 5. Lihat APA yang Japakai Sakurai. Dan tempat kamu mengajak kita makan. Bagaimana mungkin dia orang kaya? Apa Jaha orang yang sakap hammer? Lagi pula, dia pasti banyak urusan setelah pulang. Menurutku suasana warung ini bagus. Kalau begitu aku tanya kamu, kenapa dia tidak senang melihat kita? Dan tidak peduli di mana kita tinggal. Setidaknya biarkan kita menginap di hotelnya. Pokoknya, kamu hanya ingin memanfaatkannya. Kon? Benar kan? Menurutku sekarang sudah baik. Sangat santai. Xiao Wei. Di matamu, Jia Hao itu sempurna. Dan semuanya benar. Tapi aku bisa melihat lebih jelas sebagai orang luar. Menurutku dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Dia baik-baik saja, jadi apa yang bisa dia sembunyikan dari kita? Pokoknya, menurutku. Kamu yang bilang. Pokoknya, menurutku. Ja. Apa yang kamu katakan? Dia sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Aku tidak ingin kamu mempercayainya begitu saja dalam segala hal. Ketika dua orang bersama, yang paling penting adalah saling percaya. Akhirnya aku terbang ke sini untuk mencarinya. Entah dia sedang terpuruk atau miskin. Asalkan dia bisa muncul di hadapanku dengan selamat. Aku akan bahagia. Aku tahu kamu peduli padaku. Tapi kurasa kamu terlalu banyak berpikir. Jangan selalu mencurigai orang lain. Oke, ayo naik. Mereka masih menunggu kita. Oh, kita semua orang sendiri. Silakan makan lebih banyak. Jangan sungkan-sungkan. Selamat datang teman-teman dari jauh. Jahao, ini hidangan favoritmu. Makan lebih banyak. Tidak apa-apa, jangan beri aku. Lagi pula, seafood ini mirip dengan yang ada di Singapura. Bagaimana? Enak tidak? Rasanya enak. Tapi Singapura punya metode memasak yang mirip. Ada apa? Hari ini. Kalau tidak, suasana akan lebih canggung. Apa katamu? Sudah makan enak? Kamu tidak fokus. Kalau bukan karena rasa hormat Xiao Wei, kalau gadis lain, pasti sudah marah padamu. Jadi maksudmu Xiao Wei bisa tahu? Kamu pikir semua orang buta? Kamu melamun dan tidak berkata apa-apa. Xiao Wei itu perempuan. Pasti lebih PK. Pandangan seniormu padamu tidak biasa. Jujur saja. Apakah kamu masih punya perasaan untuk Chong Er? Apa yang kukatakan tidak berguna. Banyak hal harus kamu tangani sendiri. Jika kamu anggap Xiao Wei sebagai pacarmu, kamu harus memberitahunya semua perasaanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu akan lebih sedih di kemudian hari. Jika kamu tidak senang dengan kamu akan menjadi playboy.
Apa kamu tidak senang melihatku? Tentu saja tidak. Hanya saja kamu tidak memberitahu sebelum datang. Jadi aku sedikit bingung. Sejujurnya, aku sangat senang kamu dan seniormu datang menemuiku. Bagaimana dengan adikmu? Kenapa dia tidak bisa datang hari ini? Apa karena kehadiranku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu, aku sibuk dengan banyak hal saat kembali. Aku tidak punya waktu untuk urusan lain. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan berbelit-belit. Jika kamu masih menganggapku sebagai pacarmu, kamu harus memberitahuku semua masalahmu. Jangan menyimpannya sendirian di hati. Aku datang kepadamu dengan senang hati. Aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku. Sebenarnya, aku berada di Singapura. Aku benar-benar menikmati waktu di sana. Sisi, aku sangat ingin segera kembali. Aku bisa mendapatkan kembali bisnis keluarga. Tapi saat aku kembali, aku menemukan bahwa aku bahkan tidak bisa mendapatkan kendali penuh atas hotel. Tapi juga vilaku diduduki. Aku hanya bisa memberimu alamat rumah Kak Tao. Kupikir kamu akan kembali dengan lancar. Aku tidak menyangka ada masalah serius seperti ini. Siapa yang mengambil alih propertimu? Ini bukan seperti mereka mendudukinya. Tapi sekarang, kami bersaudara telah dikendalikan oleh orang lain. Tidak bisakah kita menggunakan cara hukum untuk mengambil kembali propertimu? Ini tidak semudah itu. Sekarang orang tuaku sudah tiada. Aku belum kembali untuk waktu yang lama sebelumnya. Semuanya di rumah telah berubah. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku masih bekerja di hotel. Sebenarnya, aku hanya seorang pencuci piring di hotel. Kenapa kamu harus menderita penghinaan ini? Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir tentang aku. Ini salahku karena tidak memikirkannya dengan matang. Aku baru saja menyalahkanmu. Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Sebenarnya, yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah membujuk adik saya agar dia menemani saya dan kembali ke Singapura bersama saya. Apa adikmu akan setuju? Agak sulit. Tapi saya yakin saya akan berhasil. Jangan khawatir. Kenapa hanya kamu sendiri? Di mana mereka? Saya satu-satunya yang tersisa setelah pulang kerja. Kemudian, Liang Wanliang membawa seseorang kembali. Dan barang-barang mereka semua dipindahkan. Hah. Akhirnya, mereka pergi. Ngomong-ngomong, kenapa tadi kamu tidak datang makan malam? Xiao Wei bahkan belum bertemu denganmu. Hei, dia adalah pacarmu. Wajar saja kamu makan malam bersamanya. Saya tidak wajib ikut. Kamu sudah menuding sebelum masuk. Bagaimana jika dia masuk? Kamu bahkan belum bertemu dengan gadis ini. Kenapa memiliki prasangka yang begitu besar? Di hati saya hanya bisa menerima. Chong Er dan wanita lain adalah pihak ketiga. Saya tidak punya perasaan baik terhadap mereka. Ya. Kakak, tolong berhenti membicarakannya. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Ikut saya. Liang Huanliang benar-benar memindahkan semuanya. Dia pindah ke rumah kami tanpa sepatah kata pun. Tanpa memberi saya kesempatan untuk berbicara. Dan bahkan mengambil alih ruang belajar ayah saya. Dan bahkan mengambil foto orang tua saya. Saya menyelinap mesak beberapa kali. Hanya untuk mencari bukti kejahatannya di sini. Apa kamu menemukan sesuatu? Liang Huanliang menjadi ketua sementara. Berkat surat otorisasi yang ditandatangani oleh ayah saya. Tapi saya selalu curiga bahwa surat otorisasi itu dipalsukan olehnya. Saya ingin menemukan dokumen itu. Tapi mereka hampir menemukan saya beberapa kali. Dulu ada brankas di sana. Tapi sekarang sudah dipindahkan. Saya curiga dokumen itu ada di sana. Xiao Tong?
Kamu sudah sangat dirugikan belakangan ini. Kamu harus menyelesaikan tugas berbahaya ini sendirian. Dan aku tidak ada di sampingmu saat itu. Maafkan aku. Aku sudah melewati hari-hari tersulit. Setidaknya pengalaman ini mengajarkanku bahwa lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Sekarang aku tidak takut pada siapapun. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Kakak, aku juga menemukan rahasia lain dari Liang Huanliang. Apa rahasianya? Liang Huanliang membunuh Bibi Wenli. Konger, kamu bisa mendengar panggilan ibumu. Kenapa kamu belum bangun juga? Tuan Feng. Anda di sini. Ya. Chong Er, apakah dia sudah bangun? Tidak, dokter bilang dia sudah tidak dalam bahaya. Jadi dia dipindahkan dari ruang perawatan intensif ke sini. Tapi dia belum membuka matanya. Konge. Kamu bisa mendengar suaraku? Aku Liang Feng. Kamu tahu itu. Jika kamu punya permintaan untukku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tapi kali ini, aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkanmu bertemu Lu Jiahao. Kalau tidak, kamu tidak akan terbaring di sini. Halo, Tuan Feng. Aku datang untuk melihat Chong Er. Dia masih dalam keadaan koma dan tidak cocok untuk bertemu siapapun. Aku juga sangat sedih melihat Chong Er terluka. Bagaimanapun, Chong Er dan aku sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku. Tidak perlu, dia sehat dan aman sebelumnya. Kami sudah merencanakan untuk bepergian bersama setelah kakakmu muncul, yang menyebabkan kecelakaan ini. Aku sudah bilang pada kakakmu ketika dia datang kemari. Aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Lu lagi. Silakan pulang. Jie Tong. Aku tahu kamu dan Chong Er punya hubungan yang baik. Jadi kamu khawatir dengan kondisinya. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan seorang ibu. Identitas apa yang kamu gunakan untuk berbicara atas nama Feng Yaxiu? Apa kamu pikir dengan datang ke rumah sakit setiap hari bisa membangunkan Chong Er? Kamu tahu aku sangat menyukai Chong Er. Dia mengalami kecelakaan besar. Apa aku tidak boleh khawatir? Jadi wajar saja kalau aku datang menjenguknya. Tapi dia masih dalam keadaan koma. Kenapa orang yang melukainya tidak berani muncul? Tapi malah menyuruhmu datang. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu bilang melukainya? Itu hanya kecelakaan. Kakakku berusaha menyelamatkannya, dan dia juga terluka. Kakakmu jelas-jelas menghindar sekarang. Tapi kamu malah membelanya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kakakku tidak bisa bersama Chong Er sekarang, setidaknya hati mereka bersama. Tidak seperti kamu. Meskipun kamu menemani Chong Er siang dan malam. ITUSIA. Aku menyarankanmu, lepaskan saja pikiran itu. Hei, bagaimana Chong Er? Apakah dia sudah bangun? Tidak bisakah kamu pergi melihat apakah dia sudah bangun? Kamu kenapa? Feng Yaxiu tidak mengizinkanku melihat Chong Er. Bahkan Liang Feng memarahiku. Dan bahkan menyalahkan kakakku. Jadi aku sedikit berdebat dengannya. Jangan merah. Kamu tidak perlu marah pada mereka. Baik. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Lalu aku akan mencari tahu tentang Chong Er. Oh, tidak perlu. Chong Er sangat menyedihkan. Dia akhirnya bertemu kembali dengan kakakku.
Tapi sekarang dia terbaring di rumah sakit. Ya. Mereka benar-benar mengalami banyak penderitaan. Ngomong-ngomong, apa kakakmu baik-baik saja setelah pindah rumah kemarin? Aku benar-benar merasa dia seperti orang asing sekarang. Yang dia pikirkan hanya Xiao Wei. Xiao Wei terus memintaku untuk menemuinya. Aku sama sekali tidak tertarik bertemu Xiao Wei. Aku tahu, tapi yang paling sulit sekarang adalah kamu. Tapi pikirkan lagi. Kamu tidak punya harapan selama 2 tahun terakhir. Mengira dia tidak akan pernah kembali. Apalagi, dia mengalami amnesia. Dia punya pacar baru di Singapura. Dan menjalani hidup baru. Itu tidak salah. Tapi sekarang dia sudah ingat segalanya, kan? Apalagi, dia dan Chong Er dulu sangat mencintai satu sama lain. Kamu bisa melihatnya. Apakah ini kurang dari Xiao Wei itu? Cinta tidak ada yang datang pertama, dilayani pertama. Kakakmu bukan orang yang tidak berperasaan. Justru karena dia terlalu menghargai perasaannya. Jadi dia tidak ingin menyakiti salah satu dari mereka. Izinkan aku bertanya, apakah Xiao Wei itu sangat cantik? Menurutmu kakakku tertarik dengan penampilannya? Ya. Bagaimana dengan Xiao Wei ini? Apa yang menarik kakakku? Teresa. Chong Er lebih baik dari Xiao Wei dalam segala hal. Tapi anehnya, ibuku akur dengan Xiao Wei. Ya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Ya. Ini benar-benar enak. Aku sudah cek review online. Yang cukup bagus. Ya, itu bagus. Kamu punya selera yang bagus. Kemarin, Jia Hao mengantarmu pulang. Ya. Dia bahkan mengajakku jalan-jalan di taman tepi pantai. Pemandangan di sana sangat indah. Kami juga banyak berbicara. Ya. Kemarin saat kami makan malam, saudara perempuannya tidak muncul. Aku lihat dia tidak fokus. Dia pasti sudah menjelaskan banyak hal padamu. Kamu percaya semua itu? Kakak, kamu benar-benar jeli. Aku kasih jempol dan Jia Hao sedang menghadapi banyak masalah sekarang. Dan ada banyak hal yang tidak bisa dia selesaikan. Jadi kamu pikir dia aneh? Apa dia pura-pura kasihan? Jangan percaya dia. Dia bodoh waktu di Singapura. Sekarang dia jadi sarkastik. Kamu tidak bisa percaya omongannya. Maksud kamu apa? Apa Jiang Hao orang seperti itu? Jia Hao mengaku semuanya padaku kemarin. Aku tahu dia sedang menghadapi banyak masalah sekarang. Aku yakin dia bisa menyelesaikannya. Wah, aku benar-benar tidak salah tempat. Kamu tahu tidak? Dia paling butuh dukungan tanpa syarat dariku saat ini. Aku harus menemani dia melewati masa sulit ini. Apa itu tanpa syarat? Ah, kamu tidak akan mengerti meski aku jelaskan. Hei, Qing Shan. Aku sedang makan mie dengan senior. Dia ingin bertemu aku. Tidak masalah, tidak masalah. Oke, nanti ketemu lagi. Dadah. Siapa yang mau ketemu kamu? King Shan bilang adik Jia Hao mau ketemu aku. Di mana kamu janjian sama Jia? Kedai kopi di sana. Ayo pergi. Kamu di mana? Aku sudah di sini. Kamu di mana? Ada orang merampas HP. Ada orang merampas HP? Ya. Kamu cari mati. Ya. Ini kamu. Nona, terima kasih. Sama-sama, Nona. Bawa dia ke kantor polisi. Qing Shan. Xiao Wei keren banget. Aku perkenalkan kamu. Ini Jia Tong. Hello. Aku, Xiao Wei. Akhirnya kita bertemu. Saya dulu asisten dosen guru saya di Singapura. Kakakmu juga belajar kungfu dari guru saya.
Jadi bagaimana kalian berdua bertemu? Ya, ini Tucker. Saat tsunami terjadi, guru saya dan suaminya menyelamatkan nyawa kakakmu. Tapi kakakmu kehilangan ingatannya saat itu. Paman Gui melihat dia tidak punya keluarga dan membawanya kembali ke Singapura. Tapi dia juga tidak punya keluarga di Singapura dan tidak ingat siapa dirinya. Saat itu, dia bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Jadi dia hanya bisa mencuci piring di restoran ayam. Kakakku menderita begitu banyak, tapi dia tidak pernah memberitahuku. Jangan khawatir, meskipun dia terganggu oleh amnesia saat itu. Tapi dia tidak dalam kesalahan. Dia bekerja sebagai pelayan di restoran ayam. Kemudian, dia belajar membuat nasi ayam Hainan. Di malam hari, dia berlatih tinju bersama kami. Apakah dia tidak pernah menyebutkan rumahnya? Dia bahkan tidak ingat siapa dirinya. Bagaimana dia bisa ingat di mana rumahnya? Mungkin kakakku belum pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa membedakan rasa terima kasih dengan cinta sejati. Dan cinta sejati, biar aku beritahu. Sebenarnya, Airnya datang. Oh, hei, kamu baru saja bilang. Kamu pikir kakakmu bersamaku hanya karena rasa terima kasih padaku. Aku tidak tahu. Tapi aku pikir, kamu harus memikirkan hubunganmu. Kenapa? Xiao Tong maksudnya. Jia Hao baru saja kembali. Dan punya banyak hal yang harus diselesaikan. Dia baru saja pindah rumah. Kamu datang ke sini. Jadi dia tidak punya waktu untuk menemanimu. Dia sibuk. Jingshan, ada apa denganmu? Oh, Jia. Hanya terlalu banyak berpikir. Aku tidak berencana pulang segera saat datang menemuinya kali ini. Selain itu, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Dan aku tidak akan mengganggunya. Hei, Jie Tong, kamu ada waktu akhir-akhir ini. Bisakah kamu menjadi pemandu saya? Aku sangat terkesan. Kalian berdua baru kenal beberapa hari. Dan aku seperti saudara perempuan. Jia Hao sibuk sekali sampai tidak punya waktu untuk kami. Jatong lebih baik. Kamu sudah menghabiskan seharian bersama kami. Terima kasih banyak. Oke, kita sudah lama berbelanja. Bagaimana kalau kita isi perut dulu? Aku lapar sekali. Oke, ayo ke sana. Ada restoran yang sangat otentik di sana. Ayo ke sana. Di mana? Di sana. Hei. Jatong, enak sekali. Aku tidak salah rekomendasi, kan? Selera yang bagus. Makan lebih banyak. Oh, hei, di mana kakak kelasmu? Dia di mana? Jangan khawatirkan dia suka jalan-jalan sendiri. Ya. Kak. Hei, Jia Hao. Jadong dan aku sedang minum teh sore. Kamu ikut? Tidak, aku harus ke kantor polisi. Oh. Kita bicara nanti. Kakak, dia bilang apa? Dia bilang harus ke kantor polisi dulu. Mungkin karena kejadian di gunung waktu itu. Oke, kalian berdua makan tanpa mengajakku. Berani sekali kamu bilang begitu. Kamu pergi begitu cepat. Hei, ini punyaku. Kasih aku sedikit. Ya, Aku sudah makan. rasanya enak. Ada makanan Asia Tenggara di sekitar sini, Kamu pilih-pilih padahal aku kasih kue. tapi aku sudah keliling sini beberapa hari ini. Pak Kate, kari kepala ikan, semuanya tersedia. Tapi aku selalu merasa dibandingkan dengan Singapura, sedikit lebih buruk. Menurutku, kalau ada restoran nasi ayam Hainan di sini, asalkan bisa setengah enaknya kamu bisa dapat untung banyak. Nasi ayam Hainan, aku sudah coba. Gak enak. Itu karena kamu belum coba yang asli. Ya, masakan kakakmu enak. Sangka? Hampir sebaik Om Hong. Ayah, benarkah? Kalau Jia Hao masih belum bisa cari kerja, kenapa gak buka warung ayam di sini? Bukan. Itu dia. Itu Shen Laosan. Kami menemukan beberapa penjahat dengan catatan kriminal. 20 tahun lalu, Shen Laosan ini pernah menabrak dan membunuh seorang pejalan kaki. Dia digugat di pengadilan.
dan dihukum 12 tahun penjara karena kematian akibat kelalaian. Dia juga punya catatan perampokan, perdagangan narkoba, dan judi. Bisa dibilang dia sampah masyarakat. 5 tahun lalu, dia dibebaskan dari penjara. 20 tahun lalu. Orang yang dia tabrak saat itu. Apa sih? Apa senjatanya? Kamu tahu siapa orang itu? Korbannya adalah seorang wanita. Bernama Song Wenli. Song Wenli adalah istri Om Liang. Istri Liang Huan Liang. Kamu kenal dia? Liang Huan Liang yang membunuh Bibi Wenli. Pak Lu. Apa kamu ingat sesuatu? Ah, tidak. Tidak. Nah, gimana? Ada petunjuk? Mereka sudah dapat petunjuk. Aku pikir mereka akan segera menemukannya.